kita lagi dalam perjalanan menuju ke Priangan Timur ya. Nah, sebagai obat jenuh supaya kita tidak jenuh, saya akan ngasih bonus nih buat ladies and gentlemen. Saya akan membawakan sebuah cerita dongeng ya, judulnya Papih Kancil. Nah, jadi begini diceritakan pada zaman dahulu kala. Jadi lagi terjadi musim kemarau yang sangat panjang, nah, sehingga rumput-rumput di hutan itu pada kering, semuanya pada kering rumput-rumput itu ya, sehingga sangat sulit sekali sih para hewan-hewan herbivora itu untuk mencari makanan. Nah, satu hari si Papih Kancil, panggilnya Papih Kancil ya, karena dia itu kan seorang duda anak tiga ya. Udah anak tiga, dia lagi kelaparan, ditinggal istri, segala anaknya ikut istrinya semua. Lagi merenung gitu, dia mau bikin klub motor. Dan dudas mungkin udah keduluan sama Raffi Ahmad dan ini, dia kan gak punya motor bagus. Jadi makanya dia bikinnya gak tau grup apa, Ririwa meren kalau bahasa Sundanya. Nah, singkat cerita dia lagi nyari makan tuh, terus mencari rumput yang sangat kering. Nah, tiba-tiba hanya ada satu danau yang memang rumputnya bagus. Di sana paling banyak itu jadi rebutan para hewan ya. Nah, si Papih Kancil ini ngomong, wah kayaknya saya harus ke sana nih, lapar nih perut nih. Nah, tapi di danau itu dikuasai sama seekor harimau. Nah, harimaunya harimau gede, harimau kumbang ya. Dia itu janda anak dua ya. Si harimau itu janda anak dua. Nah, pada satu hari memang karena kan lagi musim kemarau tuh, jadi udah lama si para binatang itu lapar, itu nunggu berharap akan ada binatang yang datang gitu untuk nyari makan di sana gitu. Maksudnya untuk jadi santapan dia. Nunggu lama gitu, kok ini nggak datang gitu, sampai dia juga sedikit lapar sebenarnya, karena memang semua binatang takut untuk datang ke sana tuh, sehingga si rumputnya tuh utuh gitu. Nah, karena si Papih Kancil ini merasa kelaparan sudah tidak tahan lagi, akhirnya dia udahlah, nekat deh gua nih, gimana caranya lah, saya pokoknya pengen makan, bodo amat gimana nanti aja deh, katanya gitu kan. Nah, singkat cerita si Kancil itu makan aja dengan lahapnya karena lapar kan, udah beberapa minggu nggak makan. Minum sekenyangnya, makan juga sama, mukbang lah pokoknya, masih itu mukbang lah si Kancil tuh, mukbang. Nah, pas lagi asik-asiknya makan, nah si harimau ini juga nggak tahan. Wah, ini ada santapan enak nih, anak-anak sini nih, ini ada santapan enak nih. Sampai akhirnya anak-anaknya berkumpul, karena anak-anaknya masih kecil kan, dia cuman liatin aja. Singkat cerita tuh si ibu harimau itu langsung loncat menerkam Kancil. Nah, Kancil kan merasa kaget, panik. Nah, karena panik, Kancil kan badannya kecil. Begitu harimau itu loncat mau nangkap dia, mau menerkam, Kancil lompat, ces gitu kan. Dia tuh ngeledot ke kiri sedikit, brother, ngeledot. Nah, pas ngeledot langsung kan si harimau itu kan karena saking lapar dikejar lah si Kancil itu. Kancil itu kan lincah, lari kiri kanan, belok kiri kanan, loncat atas, masuk ke bawah, ke semak-semak. Nah, tiba-tiba ada pohon dua yang sangat lagi ngilang. Nah, Kancil pinter kan, Kancil mah terkenal cerdik ya. Nah, tiba-tiba dia langsung masuk ke sana, ke sela-sela pohon itu. Harimau kan yang udah gelap mata tuh, lapar. Wah, dikejar dengan sekuat tenaga biar dapat ya. Udah nggak sabar dia saking laparnya. Kancil kan badannya kecil, moncor tuh di antara dua pohon itu. Slep, masuk dia. Sementara harimau perempuan itu nyak, slep. Nah, dia tuh masuk kepalanya, tapi badannya tertahan. Jadi dia tuh nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah, si Kancil ketawa kan. Hahaha, kena kau. Saya mau makan lagi, kata Kancil. Nah, si Kancil itu kan dengan gaya bertolak pinggang itu kan, bolak-balik aja mondar-mandir, karena harimau memang udah nggak bisa gerak. Hei, kamu jangan belagu ya. Itu daerah kekuasaan saya. Tolong lepasin saya nih, bantu. Oh, nggak bisa, kata Kancil sembari joget-joget gitu kan. Si Kancil langsung lari lagi ke pinggir danau, makan sepuasnya.
Kancil kan punya rasa habis makan kenyang gitu kan, minum kenyang. Tiba-tiba libidonya naik kancil ini. Wah, tiba-tiba habis makan kan kenyang, libidonya tinggi, naik gitu. Kancil kepikiran, wah ini kayaknya tadi nih harimau betina nih, gua kerjain ah. Kancil balik lagi tuh ke nyambungin harimau. Ternyata harimau itu masih juga di sana. Hei, kamu tolong bantu saya. Nanti sama saya kamu diizinkan untuk makan di sana ya. Tolong bantu saya. Nggak bisa. Kancil dengan naga congkak dan agak sedikit belagu sekarang nih. Sembari agak mata-mata horny ya ngeliat si harimau itu. Tiba-tiba Kancil udah tahu, wah ini aman nih kayaknya nih, harimau nih nggak bisa bergerak. Wah udah nih, gua nih habis makan. Jadi istilahnya apa ya, kata bahasa peribahasanya tuh perut kenyang. Perut kenyang. Nah dia pingin yang satu lagi itu, makan udah kenyang, minum udah kenyang, tinggal itu kan satu lagi. Nah udah begitu si Kancil ini dengan kurang ajarnya dia ngebalik ke belakang si harimau itu. Apa coba yang terjadi kawan-kawan? Waduh, itu harimau dirujak sama dia, dikerjain. Waduh, sampai akhirnya, kamu ini kurang ajar ya. Ingat, aku tuh harimau goblok. Kamu ini ngapain? Nah, harimau itu tiba-tiba mengeram dengan, wah seperti itu gitu kan. Nah, singkat cerita, Kancil itu kan dia udah selesai, langsung dia wah kenyang gua nih, udah makan, udah minum, udah gitu juga, sekarang bagian tidur. Tolongin saya dong, lepasin dong sayang. Nah, tiba-tiba si harimau itu jadi bilang sayang ke si Kancil ini. Udah, karena Kancil merasa kasihan, jadi ternyata harimau itu tersangkut ada semacam pohon yang tumbuhan yang merayap. Nah, sama dia digigit-gigit itu sampai akhirnya si harimau itu lepas. Tapi begitu lepas, karena mungkin nggak tahu gimana nih, tiba-tiba si harimaunya jadi merasa canggung, sembari ketawa-ketiwi gitu. Makasih ya, makasih. Hehehe, kata si Kancil itu sembari riang gembira. Nah, udah gitu si Kancil ini nganterin harimau itu, kan jadi akrab gitu antara harimau dengan si Kancil ini. Nah, udah aja. Nah, pas pulang dianterin sembari dipeluk-peluk sama si Kancil harimau itu. Anaknya kan geram tuh. Kenapa mama kita kok begitu ya sikapnya? Kok aneh sama si Kancil itu? Nah, dia ngobrol ke adiknya. Ya udah gitu kan, ibunya juga merasa sangat ada yang melindungin gitu kan. Terus si Kancilnya juga merasa jadi seorang pendekar gitu kan, maco banget gitu ngegandeng si harimau itu. Singkat cerita, kata si Kancil ke harimau itu, sayang, aku pulang dulu ya. Iya sayang. Nah udah gitu pergi aja si Kancil itu. Tiba-tiba ibunya kan ketemu sama anaknya tuh. Kata anaknya teh, Mama kenapa kok mama jadi begitu lembut sama si Kancil? Hus, jangan bilang Kancil kamu. Itu papa Kancil gitu, papi Kancil. Jadi sekarang berbalik, dia nyebutnya apa? Manggilnya papi Kancil karena apa coba? Tahu nggak pemirsa? Karena dia udah diopi sama si Kancil, makanya bilangnya papi Kancil. Begitulah mungkin cerita di sela-sela perjalanan kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur pemirsa. Sampai di situ dulu ya.